Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Baitri Saputra dengan NIM 09011382227159. Di video ini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Sebuah Studi Analitik Ekstraksi Informasi dari Data Besar yang Tidak Terstruktur dan Multidimensi. Terdapat 5 pembahasan yang akan saya paparkan pada video ini. Yang pertama yaitu pengenalan identitas bernama. Yang kedua, ekstraksi relasi. Yang ketiga, teknik IE yang canggih. Yang keempat, hambatan big data yang tidak terstruktur untuk IE. Yang kelima, tantangan big data yang tidak terstruktur untuk IE. Nah, sebelum kita membahas 5 poin yang saya sebutkan sebelumnya, saya akan membahas pendahulunya terlebih dahulu. Penelitian ini mengkaji proses ekstraksi informasi yang digunakan untuk mengekstrak informasi terstruktur dari informasi tidak terstruktur, baik berupa identitas, relasi, objek, peristiwa, dan berbagai jenis lainnya. Informasi yang diambil dari informasi yang diambil dari data tidak terstruktur digunakan untuk menyiapkan data untuk dianalisis. Teknik yang berbeda digunakan untuk berbagai jenis data seperti teks, gambar, audio, dan video. Pesatnya, pertumbuhan volume data, terutama data tidak terstruktur, dalam beberapa tahun terakhir telah mengubah lingkungan komputasi sistem secara signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini melakukan tinjauan literatur sistematis untuk mengidentifikasi tantangan saat ini di IE. Penelitian ini memberikan kontribusi ganda. Pertama, tinjauan ini meninjau teknologi IE yang ada untuk setiap tipe data, seperti teks, gambar, audio, dan video. Informasi yang diperoleh dari tinjauan pustaka ini dapat membantu peneliti memahami konsep IE, subtugas setiap jenis informasi, dan teknik terkini yang tersedia. Kedua, penelitian ini merancang taksonomi penelitian IE yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan tantangan dalam lingkungan big data. Hal ini mencakup tantangan berbasis tugas dan tantangan tidak terstruktur. Terakhir, penelitian ini mengusulkan model peningkatan IE untuk mengatasi keterbatasan teknik IE yang ada, terutama ketika menangani data besar yang tidak terstruktur dan kompleks. Selanjutnya kita masuk ke pembahasannya. Pengenalan entitas bernama adalah tugas penting dalam sistem IE yang digunakan untuk memisahkan entitas deskriptif. Ini membantu mengidentifikasi identitas umum seperti tempat, orang, dan organisasi, serta entitas spesifik domain seperti penyakit, obat-obatan, dan banyak lagi. Di NAR, identitas diidentifikasi dan diklasifikasikan secara semantik ke dalam kelas yang telah ditentukan sebelumnya. Sistem NIR tradisional menggunakan metode berbasis aturan atau RBM, metode berbasis pembelajaran atau LBM, atau pendekatan hibrida. IE dan NLP memainkan peran penting dalam pemodelan bahasa dan IE kontekstual menggunakan analisis bahasa secara morfologis, sintaksis, fonetik, dan semantik. Bahasa dengan struktur morfologi yang kaya, seperti Rusia dan Inggris, memfasilitasi proses IE, sedangkan bahasa dengan struktur morfologi yang kurang kaya memerlukan upaya tambahan. Nah, dalam studi kasus ini, saya sudah meresum beberapa poin, di antaranya yaitu penelitian 9 menggunakan pelatihan mandiri dengan CNNSM, CRF untuk meningkatkan NIR, dokumen klinis yang tidak berlabel. Hasilnya menunjukkan presisi sebesar 84,2%, recall sebesar 85,5%, dan F-score sebesar 84,4%. Penelitian 10 menggunakan CNN plus BI LSTM dan CRF untuk meningkatkan ekstraksi NE dalam kumpulan data diagnostik medis online yang besar. Hasil yang dicapai adalah F-score sebesar 87,26%, 88,79%, dan 90,31% setelah pelatihan dengan data spesifik. Penelitian 11 perbandingan 3 teknik penandaan urutan dalam tugas BioNLP untuk ekstraksi unit habitat bakteri.
CRF dan SPMHM memiliki kinerja yang sebanding. CRF lebih akurat dan SPMHM lebih baik dalam pemulihan. Penelitian 12 menggunakan SML berbasis P-Castle, berbantuan orang banyak di NIL, mencapai keseimbangan optimal antara biaya, kecepatan, dan akurasi. Penelitian 13 menggunakan metode hybrid untuk mengekstrak entitas terkait pasien dan dari data besar. Studi ini menunjukkan modularitas, ekstensibilitas, skalabilitas, dan fleksibilitas dalam 5 kasus penggunaan. Studi 14 ML tanpa pengawasan. Pengelompokan digunakan untuk mengevaluasi pengaruh volume pada 3 metode pengelompokan. Pengelompokan spektral berfungsi lebih baik pada kumpulan data yang lebih besar. Dan yang terakhir, penelitian 15 menggabungkan aturan tata bahasa dengan MapReduce untuk menangani big data dan kumpulan data yang tidak lengkap. Hasilnya menunjukkan recall yang baik namun presisinya rendah. Ini adalah studi yang menerapkan teknik IE berbeda untuk mencapai tujuan berbeda. Selanjutnya, ekstraksi relasi. Ekstraksi hubungan adalah subtugas IE yang mengekstrak hubungan terkait antar entitas, dan hubungan digunakan untuk memberi label data dengan benar dengan menganalisis sifat semantik dan kontekstual data. Pendekatan berbasis kontrol menggunakan teknik berbasis fitur dan berbasis kernel untuk RE. Deeper, Snowball, Know-all adalah contoh RE berbasis semi-supervisi. Beberapa pendekatan berbasis kendali, kendali lemah, dan kendali mandiri telah diadopsi untuk mengisolasi hubungan satu ke satu dan banyak ke banyak antara entitas. Dalam penelitian ini, berbagai ciri leksikal, semantik, sintaksis, dan morfologi diekstraksi, dan kemudian hubungan antar unitnya diidentifikasi menggunakan teknik berbasis pembelajaran. Selanjutnya pada tabel studi kasus ini, saya juga telah meresum beberapa poin, yaitu penelitian 17 menggunakan teknik CRF untuk membangun basis pengetahuan dan membubuhi keterangan hubungan dengan ensiklopedia Cina. Meskipun presisi globalnya tinggi, daya ingatnya rendah. Penelitian 18 mengimplementasikan jaringan saraf konvolusional yang berfokus pada informasi dengan mengelompokkan filter kata. Tujuannya adalah untuk mengatasi keterbatasan teknik lain dan memperkecil ukuran teks. Hasilnya menunjukkan perolehan F-score yang baik dengan pengelompokan berbeda-beda. Dalam penelitian 19, metode berbasis formula digunakan untuk membangun jaringan informasi dan mengekstrak pasangan pengobatan dan penyakit dari literatur medis meskipun presisinya tinggi, daya ingatnya rendah. Penelitian 20 mengadopsi metode lemah tanpa anotasi buatan manusia dan menggunakan SPM untuk melatih model dengan tujuan mengurangi anotasi manual dan memperluas jenis hubungan dalam teks berita. Studi ini menyoroti dampak ambiguitas item dan kurangnya universalitas pada hasil. Dan penelitian 21, SPM kelak, jamak, dan model sintaksis digunakan untuk mendeteksi hubungan semantik dalam teks berita. Hasilnya menunjukkan presisi yang baik tetapi recall yang lebih rendah. Studi-studi ini menguji berbagai teknik AA untuk mencapai tujuan berbagai di domain berbeda, dengan hasil berbeda dalam hal presisi perolehan dan skor M. Nah, selanjutnya IA yang canggih. Terdapat dua kategori utama teknik ekstraksi informasi, yaitu metode berdasarkan aturan dan metode berdasarkan pembelajaran. Sulit untuk menentukan metode mana yang lebih populer dan efektif di IA. Dalam hal ini, dua penelitian menyajikan analisis yang sangat berbeda. Pertama, berdasarkan tinjauan berliteratur sistematis yang membandingkan popularitas kedua metode tersebut, disimpulkan bahwa lebih dari 60% penelitian yang termasuk dalam tinjauan tersebut hanya menggunakan sistem IA berbasis aturan. Namun, teknik IA
Teknik IE berbasis aturan dianggap tidak lagi relevan dalam bidang penelitian akademis. Perbandingan lain menunjukkan hasil yang sangat berbeda dengan melihat penelitian dari 4 konferensi pemrosesan bahasa alami. Hanya 6 penelitian yang hanya menggunakan pendekatan IE berbasis aturan. Telah dicatat juga bahwa sistem IE dari vendor besar seperti IBM, SAP, dan Microsoft murni berbasis aturan. Berikutnya tabel studi kasus ini juga saya ringkas di dalam beberapa poin, yaitu dalam penelitian 31, mereka mencoba memahami konteks istilah untuk menangani homonim. Mereka mengusulkan pendekatan semi-otonomis otomatis yang menggabungkan analisis konten otomatis dan jaringan saraf tiruan. Solusi ini memerlukan perbaikan lebih lanjut untuk mengotomatiskan pendeteksian konteks sama yang sama. Penelitian 32 menggunakan pembelajaran mendalam tanpa pengawasan terhadap data besar heterogen di IE. Mereka menunjukkan bahwa solusi mereka lebih cepat dibandingkan pesaing lainnya. Penelitian 34 berfokus pada ekstraksi peristiwa ini di area terbuka, menggunakan metode pencarian skema berdasarkan model generatif probabilistik. Solusi ini dapat menangani query kompleks dan eksplorasi data terstruktur. Namun, jarangnya data besar yang tidak terstruktur dapat mempengaruhi efektivitas solusi. Dan penelitian 35 adalah tentang penambangan peristiwa biomedis. Mereka menggunakan fitur sintaksis dan semantik untuk mengidentifikasi pemicu peristiwa dan struktur kalimat. Selanjutnya, hambatan big data yang tidak terstruktur untuk IE. Karena banyak jumlah data, kompleksitas data besar yang tidak terstruktur, data teks bebas dalam bahasa alami menyebabkan beberapa masalah dalam mengekstraksi informasi yang paling penting dan diperlukan. Salah satu tantangan terbesar dalam ekstraksi informasi dari data besar adalah data yang berisi dan berkualitas rendah yang menyulitkan untuk mengidentifikasi hubungan semantik antara entitas dan istilah, meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem. IE mengekstrak informasi konstekstual data, pemodelan dan penataan data. Teks IE juga menghadapi kendala berupa bahasa alami seperti keragaman informasi, ambiguitas teks, entitas bersarang, heterogenitas, pengenalan bentuk otomatis, ketersebaran dimensi, serta deteksi dan penghapusan homonim. Pertumbuhan data besar yang tidak terstruktur secara eksponensial membuat pekerjaan IE semakin sulit. Berikutnya tabel studi kasus ini saya juga meresum beberapa poin, yaitu pendekatan berbasis aturan. Kelebihan pendekatan ini cenderung mudah dipahami dan cocok untuk pengembangan cepat serta transfer domain yang lebih mudah. Hasilnya juga lebih mudah diinterpretasikan. Kelemahannya bergantung pada thesaurus domain, memerlukan pengetahuan domain yang kuat, dan dapat menjadi proses manual yang memakan waktu. Pendekatan berbasis pembelajaran. Kelebihan kinerja lebih baik dalam hal presisi dan recall, dan pemilihan fitur yang sesuai menjadi kunci penting. Kelemahannya memerlukan waktu yang lama untuk menghasilkan data pelatihan, terutama dalam konteks pembelajaran mesin. Dalam studi-studi ini, pendekatan berbasis aturan lebih ditekankan dalam hal kemampuan transfer domain, adaptabilitas, dan keandalan. Namun, pendekatan berbasis pembelajaran memiliki keunggulan dalam hal kinerja. Jika fitur-fitur yang sesuai dapat dipilih, studi-studi ini memberikan pemahaman yang berguna tentang kelebihan dan kelemahan masing-masing. Selanjutnya, tantangan big data yang tidak terstruktur untuk IE. Tantangan ekstraksi informasi dari data yang besar yang tidak terstruktur dapat dikelompokkan menjadi dua kategori. Tantangan yang bergantung pada tugas dan tidak bergantung pada tugas. Tantangan yang tidak bergantung pada tugas mencakup MIS. Kualitas big data tidak terstruktur. Big data yang sering kali disertai dengan masalah seperti noise, data hilang, tidak ungkapan, dan kualitas buruk. Peningkatan kualitas data secara dini merupakan prioritas bagi EE. Yang B, ketersebaran data. Peningkatan besar-besaran dalam konten buatan pengguna menyebabkan masalah ketersebaran data, yaitu hanya sebagian kecil data yang berisi informasi berguna. Hal ini membuat pencarian informasi yang relevan menjadi sulit.
Yang C, data tidak terstruktur dalam jumlah besar. Data dalam jumlah besar merupakan tantangan besar bagi AI yang memerlukan adaptasi teknik dan pemrosesan yang tepat. Yang D, dimensi data dan heterogenitas. Big data dapat terstruktur memiliki dimensi, keragaman, dinamika, dan heterogenitas yang tinggi. Memahami semantik dan konteks penting untuk menemukan hubungan antara entitas dan objek. Yang E, kegunaan data. Meskipun big data berisi banyak informasi, mengekstraksi informasi yang relevan merupakan tantangan besar. Kegunaan data adalah kemampuan data untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang F, pemahaman konteks dan semantik. Pengenalan konteks dan pemahaman semantik penting dalam IE, terutama untuk data yang kompleks dan berkualitas rendah. Dan yang terakhir, pemodelan data. Pemodelan data yang efektif adalah tugas penting dari pembelajaran teknik IE berbasis. Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa kondisi perbaikan yang diusulkan antara lain pengolahan data yang efektif mencakup aspek pragmatis IE, pemahaman konteks dan semantik, serta pemilihan teknik yang sesuai dengan karakteristik data. Sistem IE yang terkonsolidasi diperlukan untuk meningkatkan analisis data besar dengan menggabungkan informasi dan dari berbagai jenis data. Berikutnya tabel studi kasus ini, saya juga meresum beberapa poin, yaitu kualitas data, membahas masalah kualitas data dalam konteks IE, seperti keakuratan dan kebersihan data. Mereka mencari cara untuk meningkatkan kualitas informasi yang digunakan dalam proses IE. Yang kedua, kelangkaan data. Tantangan ini melibatkan data dengan sedikit informasi, fokus pada bagaimana memecahkan masalah ketersebaran data IE. Yang ketiga, volume data. Menangani data dalam jumlah besar merupakan masalah besar di mencari cara untuk mengelola data dalam jumlah besar dan memperoleh informasi. Yang selanjutnya, penggunaan data. Data mungkin tidak selalu dapat digunakan secara langsung untuk WE. Dan membahas cara untuk data lebih berguna untuk WE. Selanjutnya, memahami konteks. Beberapa penelitian berfokus pada pemahaman konteks dan data tidak terstruktur yang dapat membantu memilih informasi yang relevan. Berikutnya, persyaratan komputasi. Tantangan komputasi ini telah diamati dalam penelitian yang berupaya memenuhi tuntunan komputasi yang tinggi dalam pemrosesan data besar. Selanjutnya, dimensi data. Data berdimensi tinggi memerlukan pendekatan khusus. Membahas masalah ini dalam konteks IE. Heterogeneity informasi dari sumber berbeda atau dalam format berbeda dapat menjadi sebuah tanggapan. Mencoba mengatasi masalah heterogenitas dalam data ini di IE. Selanjutnya, keanekaragaman. Beberapa penelitian berfokus pada bagaimana menangani keragaman informasi yang diinginkan. Pemahaman semantik. Tantangan ini adalah tantangan memahami makna data tidak terstruktur, mengatasi masalah pemahaman semantik data. Data modeling. Beberapa studi berfokus pada pengembangan model data yang tidak efektif untuk IE. Selanjutnya, ambiguitas in data. Tantangan ini mencakup ambiguitas dalam data yang dapat mempengaruhi hasil IE. Mencari cara untuk mengatasi ambiguitas dalam data. Berikutnya, data scarcity. Menangani masalah tidak cukupan data yang terutama relevan dalam konteks IE. Yang terakhir, balance among informativeness. Representativeness and diversity berfokus pada mencapai keseimbangan antara informativitas, representasi, dan keragam dalam ringkasan data. Selanjutnya, kesimpulannya adalah studi literatur ini bertujuan untuk mengeksplorasi teknik-teknik terbaru dalam ekstraksi informasi IE dari data besar yang tidak terstruktur seperti teks, gambar, audio, dan video. Penelitian juga menyelidiki kendala-kendala yang dihadapi dalam teknik-teknik tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa analisis dan penambangan data semakin kompleks seiring pertumbuhan data besar yang tidak terstruktur. Deep learning memainkan peran penting dengan kemampuan generalisasi, adaptabilitas, dan keterlibatan manusia yang minimal. Namun, untuk mengatasi data yang terus meningkat, diperlukan teknik yang lebih fleksibel dan scalable untuk mengatasi dinamika dan kepadatan data tidak terstruktur.
Kualitas kemanfaatan dan kepadatan data merupakan hambatan utama dalam memperoleh informasi yang berguna. Untuk meningkatkan teknik-teknik IE, diperlukan pengenalan teknik baru dan perbaikan pada teknik yang ada. Terutama, penelitian ini mengidentifikasi kebutuhan akan sistem IE yang scalable, efisien secara komputasi, dan terkonsolidasi untuk mengatasi tantangan data besar yang tidak terstruktur. Baik, itu saja video presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.